Syahadat batin itu menyatakan adanya keumatan pada diriku sendiri, dan umat itu adalah aku. Itu secara imannya bermakna ke situ. Yang kedua, menyatakan usul. Usul itu aku tidak berasal dari mana, tapi aku bangkit dengan nyata sebagai diriku. Nah gitu ya. Jadi di situ dikatakan al-haqqul mubin. Al-haq. Nah, al-haq itu adalah hakikinya ya, dari hakikat yang berwujud kepada kebenaran tunggal. Aku datang dari kebenaran. Al-Maliku haqqul mubin. Datangkanlah aku dengan nyata, mubin. Dan siapa yang nyata itu? Ini tajalli ma'rifaturuhnya. Ashhadikul wa'adal amin. Dan itulah diriku. Nah, telah ternyata al-haq ini memiliki sebuah wujud. Nah, barang siapa yang beribadah kepadaku, dia harus mendapatkan wujudku sendiri, harus berderajat wujudku sendiri. Nah, kita lihat, kok ada Tuhan, kok ada umat. Kalau mungkin di dalam iman lain itu sebuah ketentuan, tapi di dalam iman Islam itu bukan sebuah ketentuan, itu sebuah keinginan dirinya, hakiki dia untuk menjadikan sifat dan tingkah lakunya adalah hakikat ketuhanannya, karena dia ingin menjadi Tuhan. Nah, jadi itu disebut syahadat batin. Syahadat batin adalah alam batin, diri batin dalam alam batin. Diri batin adalah keakuan, ya kan? Nah, sementara yang dikatakan batin itu adalah keakuannya yang menjadi persembunyiannya, mubin. Nah gitu. Jadi terlebih dahulu dia sudah Tuhan sebelum menjadi ketuhanannya. Sebelum dia adakan ketuhanan, dia tuh sudah Tuhan dari dirinya sendiri. Dari sinilah dia menyatakan hakiki dirinya yang sebenarnya. Ya, hakikinya adalah al-haq dan hakikatnya adalah amin. Nah gitu. Itu yang dikatakan Baitullah atau batinku yang bernama Allah. Nah, dikatakan dia bernama Allah, kita lihat contohnya. Kenapa ditulis di Ka'bah? Ya. Nah, di situ kita orang yang menunaikan ibadah ke Baitullah harus dia menemui Baitullah itu. Jadi itu makna dari kenapa ditaruh di depan pintu Ka'bah itu, Bu? Ya, itu mubin. Mana zahirnya mubin tadi? Mubin itu artinya kan nyata. Nah, sementara al-haq ini adalah batin. Mubin itu nyata. Nah, jadi mana batin Tuhan yang nyata? Mana batin Tuhan yang nyata yang jatuh menjadi aku? Dikala al-haq, dia adalah dia. Tidak tersentuh dengan nama, tidak tersentuh dengan bayangan atau sebuah perumpamaan. Tapi setelah dia al-haqqul mubin, al-haq ya, diri al-haq atau alam al-haq. Alam al-haq menuju diri al-haq, sebuah wujud dari wujud. Nah ini jadi kena pimpinan dari seluruh syahadat. Gitu. Syahadat batin atau syahadat al-haqqullah menuju syahadat tauhudun
dan terlihat di syahadat tauhidin. Nah, 3 syahadat ini harus satu jalan. Jadi kenapa dia beribadah kepada Allah itu lebih awal? Ma'rifatullah itu adalah Baitullah. Dan itu menjadi konsep dari perjalanan ibadah sampai sekarang. Kalau dia tidak tahu apa itu Ka'bah, apa itu Baitullah. Jadi kalau mubin itu nyata. Nah, itulah zat yang berdiri, Ka'bah, Ba'ah, ya. Dan itu adalah Baitullah yang mubin, nyata. Nah, kalau didarikan ke tubuh, mana Ka'bah itu tubuh, ya, mubinnya. Nah, gitu kan. Nah, mana Baitullah, itulah ruhani. Jadi kalau kita ke salat menghadap kiblat, menghadap Ka'bah, artinya diri runtuh, lahir Ka'bah. Nah, gitu. Batin naik, wujudlah Baitullah. Jadi akhirnya diri ada di dalam Baitullah. Nah, maka terjadilah sebuah kesempurnaan, namanya Masjidil Haram. Nah, itulah yang dikatakan mubarakah, atau diri yang tidak ada salah lagi. Sama. Jadi semua ini ada keterkaitan gitu ya, kalau kita mau berpikir dan memahami makna semua ini. Lalu dengan syahadat yang umum orang, ini kan kalau dalam konteks di umat, kebanyakan kan seperti tadi saya sampaikan, hanya mengenal syahadat itu, atau yang dikatakan syahadat tauhidin itu loh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sementara dalam syahadat batin ini as-sadiqul wa'dal amin al-malikul haqqul mubin. Kalau dibuat semacam pemahaman tadi Buya sampaikan iman, kalau syahadat batin ini makomnya kemana Buya? Ini adalah sandaran tingkatan derajat, ya. Orang yang sampai tingkat pemahamannya ke hakiki, nah, ini akan mendapatkan keberuntungan. Afqalala fil mu'minin, beruntunglah orang-orang yang berilmu. Allazihum sholatihim, yang kusuk dalam sholatnya. Artinya, kenapa disuruh melihat Ka'bah? Karena Ka'bah itu adalah konsep ibadah. Pertama, dia ibadah kepada wujudnya Allah, Tuhan yang mana belum ada agama, ya. Yang kedua, dengan hadirnya dalam syahadat batin, maka terjadilah hubungan syah, kalau aku juga Allah dan aku juga umat. Atau dikatakan Allah dan Muhammad itu bukanlah sesuatu yang terpisah. Amin. Ya, makanya jatuh ke kekuasaan tauhidinnya menjadi Rabbil Alamin, dengan makom keumatannya rahmatan fil alamin, dan sebelumnya dia adalah amin, aku. Seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, disinilah kita di saat sholat itu menghadirkan aku ini, amin, dengan menaikkan derajat hakikat ibadah, di mana umat di situ berbicara kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan dalam Al-Fatihah, dan Tuhan juga yang menjawab di dalam kodrat yang satu. Ya kan? Amin dengan rahmatan fil alamin. Nah, gitu. Sepintas memang kalau disimak seperti Allah tuh memberikan kemudahan gitu ya dalam beribadah ini. Kalau saya sepintas tadi saya pahami. Jadi batasan makom-makom ini dari saya tarekat-tarekat marifat inilah yang
perlu dipahami, sehingga dalam menjalankan ibadah itu di mana kita berkedudukan, disitulah dia lebih apa istilahnya, lebih mengangkat posisi marwah kita gitu. Ya. Aku dalam prasangka hamba, ya kan? Nah, jadi orang yang beruntung di sisi Allah adalah orang yang berilmu, ya. Nah, kalau dia tahunya salat 5 waktu itu perintah syariat, ya. Tapi syariat bukan artinya awal. Nah, seperti tadi, al-malikul hakul mubin, asy'adikul wa'adal amin, itu syariat. Getarannya pada hakikat, geraknya pada tarekat, wujudnya pada ma'rifat. Bahwasan amin itu sudah terlihat. Nah, kalau kaitan 3 perjalanan tauhid ini dilaksanakan dalam 3 tempo. Pertama, ada waktu, jatuh ke tauhidin. Yang kedua, jatuh ke tauhidun tanpa waktu, 24 jam. Karena Allahudun wal Muhammadun. Yang ketiga, syarat mutlak masuk ke dalam Baitullah. Ya, itu makanya Ka'bah punya pintu. Tapi syarat masuk ke dalam pintu itu harus